Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kitab Minhatul Anam fi Syarhi Bulughil Maram. Dan petang hari ini kita masih pada kitab As-Shalah, bab salatil jama'ati wal imamah, bab seputar salat jamaah dan imamah. Dan disebabkan tentang hari ini tema kita berkaitan tentang at-tahdzir minat takhallufi 'anil isya'i wal fajr. Peringatan dari terlambat atau meninggalkan sholat isya dan subuh. Nah, sehingga hadis ini yang masalahnya akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk mengingatkan kepada kita sekalian bahwa dua sholat ini adalah ujian keimanan buat kita jemaah. Ya. Karena memang ini berat, ya. Salat yang dimana ketika di saat itu banyak orang-orang yang sedang menikmati urusan dunianya. Kalau Isya lagi enak-enaknya istirahat, ya, karena capek setelah kerja. Kalau subuh, ya lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Tapi ini masalahnya bagi orang yang beriman justru itulah waktu yang tepat untuk ibadah. Karena memang masalahnya ada beberapa faktor yang dimana amal ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Di antara salah satu sebabnya adalah ketika ibadah itu dilakukan tatkala hawa nafsu kita itu tidak menyukai atau dalam kondisi hawa nafsu kita itu membenci, ya. Seperti gak malam, ya. Banyak orang tidur, kemudian kita bangun tahajud, maka ketika itu jamaah pahalanya berlipat-lipat, ya. Begitu pula sama ketika isya. Banyak orang mungkin butuh istirahat atau mereka lagi capek-capeknya setelah kerja misalkan, sehingga banyak orang yang lalai. Maka tatkala ada orang-orang yang justru memanfaatkan waktu tersebut untuk ibadah kepada Allah, maka ketika itu pahala yang akan didapatkan, ya, itu akan berlipat-lipat, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hadis ini bukan dibawakan oleh mu'allif untuk menghukumi orang. Oh, dia munafik enggak. Ujian buat kita. Karena memang dua sholat ini berat buat kita. Ya, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afqalus salati 'alal munafiqin. Seberat-beratnya salat bagi orang-orang munafik salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima. Padahal seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya, la ataruhuma walau habwan. Sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Walaupun dengan merangkak. Berarti masalahnya karena memang mereka tidak tahu. Sekarang gini, kita tahu salat isya itu Masya Allah pahalanya sangat luar biasa. Salat subuh Masya Allah qobliyah subuhnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita yang tahu kok kemudian tidak mendatangi, oh ini masalah coba. Masalah. Di hadis ini sudah digambarkan seandainya mereka tahu, mereka akan datang. Tapi yang aneh, banyak di antara kita sudah tahu keutamaannya, justru mereka meninggalkannya dengan entengnya jamaah, tanpa ada perasaan berdosa dalam dirinya misalkan. Nah, sehingga ini memang ujian buat kita sekalian. Sebenarnya masalahnya, kalau kita bicara mampu dan tidaknya, sebenarnya kita mampu. Karena setiap salat wajib, semua orang mampu. Karena tidak mungkin Allah membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak dimampu. Semua mampu. Tinggal bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu yang dalam artian lebih diprioritaskan jemaah. Buktinya gini, seandainya misalkan ada pengumuman di satu swalayan ataupun toko, ada promo ini dan itu di jam sekian, tanggal sekian, maka dipastikan orang-orang itu akan datang sebelum jamnya. Demi apa jemaah sekalian? Demi mendapatkan promo tadi. Oh, diskonnya sekian. Oh, sudah ngantri jemaah. Ngantri. Padahal ya hanya sedikit urusan dunia saja jemaah. Nah, ini bukan hanya sekedar diskon belanja, tapi pahalanya atau kebaikannya bisa dirasakan di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Tapi sedikit orang yang tertarik. Sudah dipanggil, hayya 'alas shalah, ya tetap saja. Berapa jumlah kaum muslimin di sekitar kita, berapa yang hadir jamaah, terkhusus isya dan subuh, bisa dihitung jamaah. Dan mereka muslim. Sehingga penting untuk selalu kita dakwahkan kepada mereka, kita ajak, kita sampaikan, bahwa ibadah itu memiliki kebaikan-kebaikan, melebihi kebaikan yang mungkin mereka harapkan, atau mereka mungkin meninggalkan salat isya subuh karena memang berharap mendapat sesuatu, misalkan mungkin tidur biar nyaman, menghilangkan lelah, itu memang kenikmatan. Tapi dibandingkan dengan apa yang ada di salat isya dan subuh, itu jauh lebih dari segala-galanya jemaah. Sehingga memang butuh disadarkan, butuh disadarkan. Ya jemaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, berkata Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan rahimahullah, al-kalamu alaihi min wujuh.
pembahasan hadis ini ada beberapa sisi. Al-wajhul awwalu, sisi yang pertama fi takhrijihi, tentang takhrijnya. Faqad akhrajahu al-Bukhari fi kitabil adzan. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di kitab Al-Adzan. Bab keutamaan Isya secara jamaah. Apalagi kalau bicara pahala jamaahnya, bisa mendapatkan pahala 27 derajat atau 25 derajat, berlipat-lipat lagi. Kemudian langkah kakinya, setiap satu langkah akan ditinggikan derajatnya. Kemudian satu langkah yang lainnya dihapuskan kesalahannya. Masya Allah jemaah. Oh, ini sangat luar biasa. Ya. Wa Muslimun, dan Al-Imam Muslim nomor hadis 651 min Thariqil Aqmas, dari jalan Aqmas, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, inna athqala salatin 'alal munafiqin, sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, dan seandainya mereka tahu apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalam keduanya, la atauhuma walau habwan, sungguh mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, dan sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan agar salat ditegakkan. Ya, al-hadis. Wa hadza lafdhu Muslim, dan ini lafaz dari al-Imam Muslim. Wa hadhihi ziyadah, dan tambahan walaqad hamamtu indal Bukhari, ini ada di Sahih Bukhari. Ya. Lakinna muallif iktasara ala awwalihi, tetapi ya, muallif beliau meringkas ya, hanya di awalnya saja. Li'annahu saqa akhirahu min tariqin akhar, karena beliau membawakan akhir dari hadis ini di tempat yang lain, di jalan yang lain, sebagaimana yang telah lewat dengan lafaz yang sempurna. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang masalah yang sisi yang kedua, fi syarhi al-Fadhi, tentang syarah dari lafaz-lafaznya. Qauluhu athqalu shalah, salat yang paling berat, ay ashadduha thiqalan. Wal muradu bidzalika thiqalu syuhudiha fil masjid. Ya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah berat untuk menghadirinya di masjid. Berat untuk menghadirinya di masjid. Beda lilis ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh konteks ya dari hadis ini. La atauhuma walau habwan. Ya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada keduanya, sungguh mereka akan mendatanginya. Ya. Jadi maksudnya berat untuk menghadirinya di masjid. Wal muradu bis shalah, dan yang dimaksudkan dengan salat di sini as-shalawatu kulluha, maksudnya salat secara keseluruhan. Ya. Maksudnya salat 5 waktu ya, salat 5 waktu. Kenapa fa alif lam fiha listiqraqil jinsi? Karena alif lam pada kalimat as-shalah itu alif lam lil istiqraq, yang bermakna menyeluruh.
ya, menyeluruh. Ya. Maksudnya ya semua sholat. Tapi maksudnya sholat 5 waktu. Wa hadza ala lafzil bulugh, dan ini berdasarkan lafaz yang ada di kitab Bulughul Maram. Adapun yang ada di lafaz sahihain, maksudnya Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, fahuwa biduniha, kama taqaddam. Ya. Tidak ada lafaznya seperti ini. Ya. Kemudian masalahnya, jadi kalau di lafaz Bukhari Muslim nggak ada alif lam ya. Jadi asqalu sholatin. Tapi kalau di Bulughul Maram asqalus sholat, ada alif lam. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwasanya ini dimaksudkan sholat secara keseluruhan, tidak hanya subuh ataupun isya. Cuma disebutkan karena ini yang paling berat. Yang lainnya juga berat sama. Bagi orang munafik semuanya berat. Cuma yang dua ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Bahkan buat kita pun sama aja maksudnya. Kadang apa? Itu berat. Kemudian qauluhu 'alal munafiqin. Ay alladzina yudhiruna annahum muslimun wa hum kufar. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan bahwa diri mereka muslim padahal mereka orang-orang kafir. Wahum jam'u munafikin, ya, dan itu jamak dari kata munafik. Isim fa'il dari nafaqa ar-rajulu. Nafaqa ar-rajulu. Ya. Nifaqa. Jadi nafaq itu binatang yang tempatnya di lubangnya, seperti yarbu, seperti tikus. Dan binatang yang tempatnya atau rumahnya di lubang itu ada dua jenis. Ada binatang pemangsa, ada binatang dimangsa. Dan jenis rumahnya beda. Kalau binatang pemangsa biasanya hanya satu lubang. Dan itu untuk tempat tinggal plus tempat untuk menyergap mangsa. Jadi apa seperti ular contohnya. Itu satu lubang. Kepalanya siap siaga. Ada yang masuk langsung digigit. Tapi kalau binatang dimangsa itu terkadang lubangnya bisa satu tapi di dalamnya banyak. Seperti apa? Dog. Ya. Jadi kalau dicari itu sulit. Atau lubang masuknya satu tetapi keluarnya banyak, seperti tikus. Nah inilah seperti binatang nafaq. Jadi kelihatan mukanya satu tapi ternyata yang tersembunyi banyak. Sehingga ketika dicari dari sini keluar dari tempat yang lain. Ya. Jadi mukanya banyak. Ya. Yang nampaknya satu tapi sebenarnya banyak. Itulah munafik. Itulah orang-orang munafik. Wan nafaqu sarabun fil ardi mustaqun min mawti'in akhar. Ya. Di nafaq itu jama' salian artinya lubang yang ada di tanah yang tembus ke tempat lain. Itu tadi ya. Seperti tikus kan seperti itu jam. Wa minhu anna fiqa, ya. Dan darinya ada kata nafiqa. Wa huwa hujurun yasna'uhu al-hayawan al-ma'rufu bi yarbu. Yaitu lubang yang dibuat hewan yang dikenal dengan nama yarbu, sejenis tikus padang pasir. Ya. Wa yukhfihi liyakhruba minhu idza tuliba min
kibali al-qasi'ah ya, al-qasi'ah ya, alladhi yudhiruhu. Ia menutupinya untuk jalan keluar darurat jika dikejar dari lubang utama. Artinya ada lubang-lubang lain ya, untuk tempat kabur ya. Dan itu tidak diketahui jamaah sekalian. Dan jamaah sekalian, kata beliau, wa haqiqatun nifaq idharul iman wa ikhfa'ul kufri. Hakikat nifaq adalah menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran ya. Menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Dan orang-orang munafik itu di zaman Nabi jamaah baru muncul ketika di Madinah. Di Mekah belum ada jamaah ya. Justru kalau di Mekah sebaliknya, sebagian sahabatnya sudah masuk Islam malah menyembunyikan ya. Jadi Muslim malah menyembunyikan. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, dan tepatnya setelah Fathu Mekah atau setelah Nabi ke Madinah, maka di situ muncullah orang-orang munafik ya. Ketika Islam sudah mulai kuat, sehingga akhirnya ada orang-orang yang ya pura-pura masuk Islam untuk cari keamanan ya. Yang disitulah masalah akhirnya apa ya, banyak orang-orang yang mereka berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam, seperti itu. Seperti kisah tentang Masjid Diro dan sebagainya, itu kan orang-orang munafik jemaah. Orang munafik ya. Ya jemaah sekalian, ikhwan wa fillah, qauluhu wa la ya'lamuna ma fihima. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada keduanya, pada salat Isya dan salat subuh. Ai law ya'lamuna ilma imani wa yaqinin ma fi fadlihima ma'al jama'ati fil masjidi minats thawabi wal fadli. Maksudnya, jika mereka mengetahui dengan ilmu yang disertai iman dan keyakinan tentang keutamaan sholat Isya dan sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah di masjid, berupa pahala dan keutamaan yang sangat besar, la atauhuma walau habwan, sungguh mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Di habwan itu walau kana ityanuhuma habwan, walaupun mendatanginya dengan merangkak. Wa huwal masyu 'alal aidi war rukabi ya, berjalan dengan apa? Tangan dan lutut yang merangkak ya. Seandainya mereka tahu ya. Sehingga kita kaum muslimin yang tahu kok kemudian tidak hadir salat Isya dan subuh, wah, bahaya jangan. Ini ujian keimanan kita. Sehingga ketika kita tahu ternyata beratnya salat Isya dan subuh, sehingga kita harus persiapan ya. Dan harus lebih semangat lagi. Karena ketika ada majas atau majas hiperbola ya, seperti itu penekanan, dan itu menunjukkan bahwasanya memang perkara itu kita tidak boleh meremehkan ya. Sehingga ketika kita tahu betapa masya Allah luar biasanya sholat Isya dan subuh ya, tentu tidak dengan meremehkan yang lainnya, harusnya ya kita lebih semangat lagi, lebih dalam artian memprioritaskan dari hal-hal yang lain ya. Apalagi urusan dunia kita, ngantuk singkirkan ya, capek singkirkan
Kenapa? Ada pahala yang sangat luar biasa. Allah akan memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya yang akan dibagi-bagikan. Masa kita tidak termotivasi, jemaah? Ya, kalau yang tadi saya sampaikan, seandainya ada promo cuma hanya diskon beberapa saja, kita akan datang. Bahkan mungkin sebelum jamnya kita sudah hadir, rela ngantri. Wah, ini bukan hanya sekedar diskon, segala lebih dari segala-galanya tadi. Tapi ya kadang-kadang, nanti ada santai. Nah, ini masalah sama. Mungkin ya karena hati kita banyak penyakitnya sehingga butuh ditazkiyah, disucikan jiwanya jemaah dengan taubat, istighfar, sehingga ketika dengar panggilan Allah tergerak langsung, tidak meremehkan. Itu penting. Jadi peka dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jangan tadi penyakit-penyakit dalam hati kita harus dibuang. Hati kita harus dibersihkan seperti itu. Jadi maksudnya al-wajhu di sisi yang ketiga, al-hadisu dalilun ala thiqalis salawat kulliha al munafiqin. Hadis ini menunjukkan beratnya seluruh salat bagi orang-orang munafik. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dengan malas-malasan. Ya karena memang motivasinya bukan pahala. Motivasinya hanya sanjungan dan pujian, dilihat orang. Jadi motivasi mereka itu sangat sempit, sangat pendek. Hanya ingin mendapatkan kebaikan dunia tok. Itulah bedanya kita dengan mereka. Kalau kita jemaah sekalian, kaum mukminin, motivasinya tidak pendek sebatas kebaikan dunia, tapi di tiga tempat, dunia, alam barzah, akhirat. Tapi mereka cuma dunia. Sehingga ketika kebaikan dunia itu tidak didapatkan, akhirnya mereka tinggalkan amal. Isya ternyata gelap, tidak ada orang yang melihat, ya ditinggalkan. Kalau orang-orang beriman tidak hanya itu jemaah, bahkan dunia itu dikesampingkan, karena itu sudah secara otomatis akan didapatkan, dan lebih mengedepankan untuk niat mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa athqaluha alaihim salatul isya'i wa salatul fajr. Dan yang paling berat buat mereka adalah salat isya dan salat subuh. Wa la'alla sababa fi dzalika wallahu a'lam amran. Kata Syekh, barangkali sebabnya wallahu a'lam ada dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, anna salatal isya waqtur rahah ba'da ta'abin nahar. Yang pertama, bahwa salat isya itu waktu untuk istirahat setelah capek di siang hari. Ada yang kerja macam-macam. Wa salatul fajri fi waqti ladzatin naumi doyah. Soifan wasyitaan afan. Sedangkan salat subuh adalah waktu lagi nikmatnya tidur ya. Bahkan ada yang ngorok. Baik di musim panas maupun di musim dingin. Apalagi musimnya dingin jemaah. Ke masjid turun hujan. Dingin wudunya, ini berat memang jemaah, berat. Apalagi buat orang-orang yang motivasinya hanya ingin dilihat orang, itu beratnya luar biasa. Tapi orang-orang yang beriman bukan itu. Justru dengan mengetahui ini waktu berat. Banyak orang yang mungkin lalai
dia akan tergerak. Kenapa? Dia tahu pahalanya jauh lebih besar daripada kondisi normal. Itu orang beriman. Jadi melihatnya itu jauh. Justru pandangan orang-orang beriman itu beda dengan orang-orang lainnya. Banyak orang lagi lalai, justru ini waktunya sangat utama untuk ibadah. Bukan kemudian ini waktu untuk santai-santai, enggak. Nah, sehingga jangan sampai kemudian kita seperti mereka, jangan sampai. Ini yang pertama. Yang kedua, atsani annal mura'ah fihi mafkudatun ghaliban, ya. Bahwasannya pamer, ya, atau keinginan untuk dilihat, ya, pada sholat isya dan subuh mafkudatun ghaliban itu enggak ada, biasanya, ya, karena tadi suasana sudah gelap, apalagi zaman dulu seperti itu. Subuh juga sama, ya. Haitsu la yarahumun nasu fi dhunnami, karena orang-orang tidak bisa melihat mereka dalam kegelapan malam. Fala yafkidul mutakhallifu anhuma, sehingga tidak ada terasa, sehingga tidak akan terasa jika ada yang tidak hadir. Artinya pun kalau saya tidak hadir nggak ada yang tahu, ya. Kan cuma itu tujuannya, ya. Mau hadir mau tidak, mereka juga kayaknya nggak ada yang tahu sudah, ya. Lebih baik tidur, ya, seperti itu, ya, karena memang ya tadi keinginannya tidak akan didapatkan, ingin dilihatnya tidak didapatkan. Makanya gini, masalah di antara asbab agar kita bisa istiqomah ketika beramal itu, perbaiki niat kita, ikhlas karena Allah. Karena kalau ikhlas itu berarti kan dia beramal ingin mendapatkan pahala dari Allah, dan itu pasti akan didapatkan. Kalau kita ikhlas pasti dapat. Tapi orang kalau motivasinya bukan ikhlas karena Allah, tapi ingin ambil dunia, dia akan mengerjakan amal tersebut kalau ambil dunia itu didapatkan. Kalau tidak, ya ditinggalkan. Itu bedanya, ya. Makanya amal yang ikhlas pasti akan istiqomah. Tapi kalau tidak ikhlas, ya pasti akan ditinggalkan ketika niat-niat dunia itu tidak didapatkan, tidak terwujud, ya. Nah, sehingga kalau ingin istiqomah, maka perbaiki niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalian falyahdhar dzalika man yatasahaduna fi salatil fajr. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang meremehkan salat subuh. Wa yanamuna anha an yakuna fihim sifatun min sifatil munafiqin. Dan tidur, ya, meninggalkannya. Jangan sampai pada diri mereka ada sifat dari sifat-sifat orang munafik. Nas'allaha as-salamata. Kita mohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian masalahnya al-wajhul rabi, sisi yang keempat. Al-haditsu dalilun ala anna at-takhalluf 'ani salati ma'al jama'ati min sifati ahli nifaq. Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat berjamaah termasuk sifat orang-orang munafik. Ya, memang jamaahnya sudah pernah kita jelaskan, ya, terkait tentang hukum salat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ya. Ada yang mengatakan fardu ain, ya. Dan yang kuat fardu ain. Fardu ain, dan dalilnya banyak, ya. Nabi pernah berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak ikut berjamaah. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum pernah minta izin, ya, agar dibolehkan sholat di rumah. Tapi ketika Nabi bertanya, apakah kau mendengarkan azan? Ketika beliau menjawab na'am, maka atau bala, maka dia mengatakan fa'ajib. Kalau begitu datang, ya. Padahal
Madinah zaman dulu tidak seperti sekarang, masih ada binatang buas. Bahkan alasannya tidak ada yang nuntun. Sehingga kalau diberikan rukhsah, keringanan untuk sholat di rumah, wajar. Tapi ternyata Nabi tetap memerintahkan untuk jamaah. Bayangkan jamaah. Nah, kita yang sehat, ya, kondisi aman, lampu penerangan juga banyak, masjidnya juga ber-AC. Terus nikmat apa yang mau kita ingkari jamaah sekalian? Nah, sehingga ya harusnya kita lebih semangat lagi. Ya. Wasifatul munafiqina madmumah yajibu ala kulli muslim an hadaru minha wal bu'du anha. Dan sifat-sifat orang munafik itu tercela, setiap muslim wajib berhati-hati dan menjauhinya. Ya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa laqad ra'aytuna wa may yatakhallafu wa may yatakhallafu 'ani salati illa munafiq. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh aku pernah melihat kami para sahabat tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali seorang munafik. Makanya gini, di antara pendapat mazhab Hambali itu jamaah, mereka itu mengatakan wajib sholat. Yang wajib itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Pertama, sholat 5 waktu jelas wajib. Yang kedua, jamaah. Silang pendapat apakah harus di masjid? Silang pendapat. Ada yang mengatakan yang penting jamaah dimanapun, yang penting jamaah. Tapi sebagian ulama mereka mewajibkan yang ketiga, harus di masjid. Ya, dengan dalil tadi seperti itu. Jadi pertama 5 waktu yang wajib, kedua berjamaah, yang ketiga di masjid. Yang kemudian masuk maklumun nifaq. Walaqad kana rajulu yu'ta biha yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shaf. Orang itu diketahui munafikannya, dahulu ada orang lelaki sakit ataupun lemah, didatangkan dengan dituntun oleh 2 orang hingga ia bisa berdiri di shaf. Ya. Fa'afada dzalika anna takhalluful insan 'an jama'ati yadullu ala thiqali salati 'alaihi wa thiqaluha yadullu ala anna fi qalbihi nifaqun. Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat berjamaah menandakan salat terasa berat baginya. Dan bila salat terasa berat, berarti ada sifat kemunafikan dalam hatinya. Maka ia harus segera membersihkan dirinya darinya, yaitu dengan menjaga salat berjamaah dan bersemangat untuk mengerjakannya. Ya. Waqad warada an Ibnu Umar annahu qala kunna idza faqadna al-insana fi salatil isya'i al-akhirah wa subhi asabna bihi dhann. Ya, telah datang riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ia berkata, kami apabila kehilangan seseorang dalam salat isya terakhir, maksudnya isya, dan salat subuh, maka kami berburuk sangka. Jangan-jangan ini, jangan-jangan. Wa qala Ibrahim an-Nakhai kafa inman 'ala nifaqi an yakuna rajulun jaran masjidi la yura fihi. Al-Imam Ibrahim an-Nakhai mengatakan, cukuplah sebagai tanda kemunafikan apabila seorang laki-laki menjadi tetangga masjid namun tidak terlihat di dalamnya. Aduh jemaah, tangga-tangga gimana? Ya. Waqad kathura fi zamanina hadha takharrub an salatil jamaah wa la siyama salatul fajr wallahu musta'an. Pada zaman kita ini banyak orang yang meninggalkan salat berjamaah, terutama salat subuh. Hal ini terjadi karena lemahnya iman. Nah, sehingga ya, kewajiban kita jangan berdakwah, ajak mereka, sadarkan mereka bahwa salat 5 waktu itu sangat penting. Bahkan salat itu diantara amalan penentu apakah amal-amal kita menjadi baik atau tidak. Kalau salat kita baik, maka seluruh amal yang lain menjadi baik. Sampaikan agar mereka sadar bahwa tujuan kita di dunia juga untuk ibadah kepada Allah, bukan hanya untuk ya cari dunia, bukan hanya untuk santai-santai, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.